Ya, halo, perkenalkan nama saya Raiden Arfa. Di sini saya akan membahas tentang komponen komputer, instruction fetch dan execute. Misalnya kita ke materinya, siklus instruksi. Two steps. Yang pertama ada fetch, yang kedua ada execute. Fetch cycle, fetch cycle satu program counter atau PC berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Menaikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction register atau IR. Kelima, prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada execute cycle. Prosesor memori, yaitu transfer data antara CPU dengan main memori. Kedua, prosesor I/O, yaitu transfer data antara CPU dengan I/O modul. Tiga, data processing, yaitu operasi aritmetik dan logikal pada data tertentu. Empat, ada kontrol, mengubah urutan operasi, contohnya ada jam. Dan yang kelima, kombinasi di atas. Ya, kita masuk ke interupsi adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani instruksi disebut interrupt service routine. 3. Setelah selesai melayani instruksi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. 4. Microcontroller AC59C51 menyediakan 5 sumber interupsi, yaitu 2 instruksi eksternal, 2 instruksi timer, dan 1 instruksi port serial. Dan yang terakhir, register yang mengontrol instruksi, yaitu IE interrupt enable dan IP yaitu interrupt priority. Selanjutnya ada interrupt itu sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan rutin interrupt. Ini ada fungsi interupsi. Mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Kedua, hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Ini ada tujuan instruksi. Tujuan instruksi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Tetapi kendali terletak pada CPU, di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Modul sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Ini ada 4 kelas interrupt atau sebab terjadinya interrupt. Pertama ada program, kedua timer, ketiga I/O, keempat HW failure. Selanjutnya proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain.
Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul ini akan mengirimkan permintaan instruksi ke prosesor. Ada proses instruksi, kemudian ada proses instruksi, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin instruksi. Setelah program instruksi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal instruksi diterima, prosesor ada dua kemungkinan tindakan, yaitu instruksi diterima atau ditangguhkan oleh instruksi atau ditangguhkan dan instruksi ditolak. Instruksi ditangguhkan. Apa yang dilakukan prosesor? Prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Prosesor menyetel program counter atau PC ke alamat awal rutin interrupt handler. Berikut ini ada tabel vektor instruksi pada mikroprosesor keluarga Intel. Ini bisa dibaca saja. Kemudian ada instruksi interrupt pada PC atau personal komputer. Instruksi interrupt pada PC atau personal komputer berbeda dengan instruksi pada tabel interrupti di atas. Sebab PC pada awalnya dikembangkan berbasis sistem 8086-8088. Jadi instruksi yang sama di setiap PC adalah instruksi nomor 0 sampai 4. Berikut ini ada tabel instruksi yang terdapat pada PC. Ini bisa dibaca sendiri saja ya. Selanjutnya ada gambar siklus prosesor dengan interrupt sama kesimpulannya interrupt disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan, karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Jenis-jenis interrupt. Jenis-jenis interrupt itu ada dua, software, hardware. Softwarenya itu interrupt software adalah interrupt yang disebabkan oleh software yang sering disebut system call. Misalnya suatu program ingin mencetak hasil dengan printer. Kedua, hardware. Interrupt hardware terjadi karena adanya aksi pada perangkat keras seperti penekanan tombol keyboard atau menggerakkan mouse. Interrupt hardware terbagi menjadi dua. Pertama, maskable interrupt. Terjadi karena aksi dari luar seperti timer, keyboard, serial port, fixed disk, diskette drive, dan diskette drive. Kedua, non-maskable interrupt. Terjadi karena memori atau kesalahan parity pada I/O. Kemudian sistem operasi kompleks. Interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Pendekatan instruksi ganda. Ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan ini disebut pengolahan instruksi berurutan atau sekuensial. Menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi ditangani prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu instruksi, maka instruksi lain baru ditangani. Yang kedua, ada pengolahan instruksi bersarang, yaitu mendefinisikan prioritas bagi instruksi. Interrupt handler mengizinkan instruksi
berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Kita multiple interrupt dengan tidak mengizinkan terjadi interrupt lain pada saat suatu interrupt sedang diproses, atau interrupt lain ditangguhkan. Dan sini juga ada keuntungan dan kekurangannya. Pertama kita bahas keuntungannya. Keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya yaitu pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Ini ada gambaran multiple interrupt sequential. Dan ini ada gambaran multiple interrupt nested. Selanjutnya masih tentang multiple interrupt. Yang kedua, dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Prioritas interupsi. Berikut ini tabel prioritas interupsi. Ini bisa dibaca saja nanti. Terus ini kita lanjut ke materi fungsi I/O. Sebuah I/O dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Sebuah I/O juga dapat bertukar data langsung dengan memori. Pertukaran data antara I/O dan memori. Dalam kasus ini CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori, sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama berpindah seperti itu, modul I/O mengeluarkan perintah baca atau tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Ini ada operasi seperti ini dikenal dengan DMA. Ini ada struktur DMA. Terus struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini. 1. Memori ke CPU, yaitu CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. 2. CPU ke memori, CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Ketiga, ada I/O ke CPU. CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. 4. Ada CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Dan yang kelima, I/O ke memori atau memori ke I/O. Pada kedua kasus ini, sebuah modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.